Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Mister sayangi. Ini kita mata pelajarannya PAI. Khusus membahas tentang kisi-kisi ujian sekolah PAI dengan kurikulum 2013 di tahun 2022. Memang agak berbeda materi PAI ini karena sebenarnya merupakan materi yang di USBN. BN itu apa? Berstandar nasional. Jadi kisi-kisinya berstandar nasional, kemudian soalnya yang didapatkan dari Kemenak ya. Maka nanti kita akan bahas satu persatu. Gitu ya. Soalnya itu terdiri dari 45 soal, 40 pilihan ganda dan 5 uraian. Nah, ini soalnya dimulai dari sejak kelas 1 hingga kelas 6. Contohnya, kelas 1 ada 3, kelas 4 ada kelas 2 ada 4 soal, kelas 3 ada 6 soal. Dan ini nanti meliputi aspek-aspek Al-Qur'an, akidah, akhlak, fikih dan sejarah perkembangan Islam. Jadi ada 40 pilihan ganda dan 5 soal uraian. Tapi tenang saja, Mister sudah rangkumkan kisi-kisi tiap nomor nanti itu nanti contoh umpamanya soal 1 tentang apa, nanti kalian tinggal lihat video ini, dipelajari dengan baik, nanti soalnya tidak jauh-jauh dari apa yang sudah Mister prediksikan. Soal pertama, disajikan salah satu potongan Quran surat Al-Ikhlas, peserta didik dapat menunjukkan arti potongan ayat tersebut. Jadi di sini kalian hanya perlu menghafalkan surat Al-Ikhlas, ayat-ayatnya dan artinya. Dan nanti kalian akan suruh milih mana yang sesuai, arti yang sesuai dengan ayat tersebut yang mana, gitu ya. Jadi gampang menunjukkan arti potongan ayat tersebut dengan benar. Qul huwallahu ahad. Qul, kalau ada qul berarti katakan. Allahu somad. Allah somad itu bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Begitu ya. Mudah kan? Mudah. Soal kedua itu adalah Quran surat An-Nas. Surat An-Nas gampang kan ya? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nanti akan ditanyakan tentang pesan pokok yang terkandung dalam surat An-Nas tersebut, yaitu kalau ditanyakan seperti itu berarti cara umum menceritakan tentang doa manusia agar terlindung dari godaan setan. Setan itu terdiri dari 2 golongan, jin dan manusia. Untuk soal ketiga, nanti soalnya adalah surat An-Nasr, Idaja ya. Jadi nanti diminta untuk mengurutkan potongan ayat. Jadi menyusun potongan ayat, entah itu menjadi ayat atau dari 3 ayat ini disuruh untuk mengurutkan. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Hafalkan ya? Hafal harusnya. Untuk soal nomor 4, nanti soalnya berupa surat Al-Fil. Ya, jadi nanti diminta untuk menentukan ayat yang sesuai dengan terjemahnya. Makanya ini harus dihafalkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lah, itu berarti apa? Ashabil fil. Ashabil fil berarti tentara bergajah. Kemudian yang kedua itu alam yaj'al kaidan fi tadlil, yaitu dia telah menjadikan tipu daya. Terus wa arsala alaihim, kalau ada wa berarti dan. Dia mengirimkan ababil, berarti ada burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil, yaitu batu-batu dari tanah yang terbakar.
faja'alahum ka'asfi ma'kul. Dia menjadi mereka daun-daun yang dimakan ulat. Jadi diambil kata-kata intinya tadi. Soal kelima yaitu tentang Quran surat At-Tin. Di sini ditanyakan tentang kandungan pokok surat At-Tin. Kandungan pokok dari surat At-Tin adalah Allah bersumpah atas buah tin dan zaitun bahwasanya manusia sudah diciptakan sebaik-baiknya dan akan dikembalikan pada posisi serendah-rendahnya. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang melaksanakan amal baik, mereka akan mendapatkan balasan yang tidak putus-putusnya. Jadi nanti sekitar itu ya untuk soal nomor 5. Soal nomor 6 adalah soal tentang Quran surat Al-Ma'un. Maka nanti disampaikan ayat Al-Ma'un dan kalian harus bisa menunjukkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditunjukkan ayat pertama berarti tentang orang yang mendustakan agama. Kalau ayat kedua itu fadzalikal ladzi yatu'ul yatim. Kalau ada yatim berarti kalian cari menghardik anak yatim. Kalau yang ketiga berarti wala yakhuddu ala ta'amil miskin. Miskin berarti tidak memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang lalai dalam sholat sehingga mereka celaka, yaitu orang yang riya. Dan yang terakhir itu tidak suka menolong. Soal nomor 7 yaitu tentang Quran surat Al-Kafirun, di mana nanti kalian diminta untuk menunjukkan ayat yang sesuai dengan potongan arti ya. Potongan arti. Jadi ini pernah kita hafalkan tentang Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ini masuk ke Asmaul Husna. Mister nggak tahu ini diterangkan di kelas berapa, yaitu tentang Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya adalah Allah Maha Pencipta. Cara mengimaninya seperti apa nih? Nah nanti biasanya itu ada soal panjang. Allah menciptakan alam semesta dengan sekian gini. Di mana diciptakannya dalam perkataan kun fayakun. Lah, Asmaul Husna yang tepat dengan pernyataan di atas adalah contohnya gitu. Nah, kalau ada pilihan Al-Khaliq berarti itu Al-Khaliq. Atau boleh jadi dibalik. Cara mengimani Al-Khaliq dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Nah, kalian bisa nyari. Yaitu yang ada kaitannya dengan penciptaan. Kayak Allah Maha Pencipta. Pencipta itu bisa berarti Allah yang menciptakan, atau boleh jadi kita sendiri yang membuat ciptaan kita. Tetapi yang paling hebat itu ya Allah Subhanahu wa taala. Percaya hanya Allah menciptakan makhluk di alam semesta ini, dan kita juga mampu membuat gambar kaligrafi, membuat robot, membuat barang-barang yang berguna, itu contohnya. Nomor 9 ini mudah sekali, yaitu nanti kalian akan diberi deskripsi panjang tentang Allah yang memiliki Asmaul Husna Al-Alim ini, tetapi dengan penjelasannya. Yaitu Allah Maha mengetahui gini Asmaul Husna yang sesuai dengan
deskripsi tersebut adalah gitu. Maka nanti kalau ada pilihan al-alim, kalian pilih al-alim. Pertanyaan nomor 10 yaitu tentang Asmaul Husna al-Basir. Al-Basir itu Maha melihat, dan nanti kalian akan ditunjukkan beberapa perilaku manusia macam-macam. Nah, nanti kalian harus memilih mana yang menunjukkan perilaku pengamalan Asmaul Husna al-Basir. Yaitu caranya ya tadi, mengimani kalau Allah Maha melihat, kemudian Allah juga melihat hal yang tersembunyi. Kayak gitulah, kalian pilih yang kayak gitu. Nomor 11 tentang Al-Qayyum. Dan nanti kalian akan dijelaskan tentang deskripsi salah Asmaul Husna. Jadi Allah Maha Mandiri, di mana Dia tidak tergantung makhluknya. Nah, deskripsi tersebut sesuai dengan dengan Asmaul Husna apa? Nah, nanti kalau kalian ada pilihan Al-Qayyum, kalian pilih Al-Qayyum. Soal ke-12. Ini tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Nama-nama malaikat ini nanti biasanya diacak. Contoh, nanti ada Jibril menyampaikan wahyu, Mikail kasih nomor 1, Israel nomor 2, Israfil meniup sangkakala. Kalimat yang tepat untuk menjawab nomor 1 dan nomor 2 tadi apa? Contoh kayak gitu. Oh, nomor 1 berarti menyampaikan rezeki, 2 mencabut nyawa. Lah kalian harus hafal ini. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail menyampaikan rezeki, terus kemudian Israel mencabut nyawa, Israfil ngapain? Meniup sangkakala. Munkar dan Nakir sama, yaitu dikubur. Nanyai dikubur. Yang berada di kanan namanya Raqib, yang ada di kiri bernama Atid, mencatat amal buruk. Ridwan menjaga surga, Malik menjaga neraka. Hafalkan ya. Soal 13 itu kan baru kita pelajari, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Jadi nanti akan disebutkan banyak nabi-nabi dan rasul. Lah, kalian nanti disuruh mencari yang masuk Ulul Azmi yang mana. Kalian ingat-ingat ya, ada nama Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Nomor 14 yaitu Al-Muqtadir. Mister juga nggak paham kenapa kok ini Asmaul Husnanya agak dibedakan dengan yang awal tadi. Tapi setahu Mister ini adalah materi kelas 6, maka mungkin diakhirkan. Al-Muqtadir itu Maha Kuasa. Cara mengimaninya yaitu mengakui hanya Allah saja yang berkuasa di alam semesta. Hanya meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah saja, dan kemudian yang terjadi di alam semesta ini atas kuasa Allah SWT. Nomor 15 yaitu memahami hikmah beriman pada hari akhir atau hari kiamat. Apa saja ya, nanti kalian cari yang baik-baik ya. Cari yang baik-baik dan itu ada kaitannya dengan hari kiamat. Contoh, bertambah yakin untuk besaran Allah, semangat melaksanakan amal baik, kemudian menghindari yang dilarang, jujur, disiplin, dan semuanya. Gitu ya. Sekarang kita ke nomor 16, yaitu hikmah beriman pada qadha dan qadar. Qadha itu yang tidak berubah, sedangkan qadar adalah takdir yang bisa berubah. Ini ada di buku tuh, datang tepat waktu, manfaatkan waktu dengan baik, menerima uang jajan dari orang tua seadanya, tidak sombong. Sedangkan qadar itu adalah berusaha meraih cita-cita, rasa percaya diri, giat berlatih, belajar, itu kayak gitu ya. Nomor 17, yaitu hadis tentang hidup bersih dan sehat. Biasanya hadis yang dipakai di sini adalah anadhofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Aplikasinya apa? Yaitu kalian cari menjaga kebersihan diri,
pakaian, lingkungan, tidak membuang sampah membuang sampah pada tempatnya, tidak membuangnya secara sembarangan, kerja bakti di lingkungan, membersihkan kelas piket bersama, contoh kayak gitu. Cari yang baik-baiklah, gampang ini biasanya. Ini soal bonus. Soal nomor 18 juga bonus, yaitu kaitannya dengan ikhlas. Ikhlas apa? Ikhlas beribadah, ikhlas membantu orang lain, tidak minta imbalan, dan macam-macam. Soal 19 juga mudah, yaitu perilaku amanah. Amanah itu apa sih? Amanah itu dapat dipercaya. Contoh perilaku amanah dalam sehari-hari, belajar dengan maksimal. Ini amanah dari orang tua. Membersihkan kelas dan sekolah, ini amanah menjadi regu piket yang ada di kelas. Kalau dititipi barang, dia menjaga titipan orang lain, nggak malah merusaknya atau malah diambil sendiri. Ini tentang amanah. Pada soal ke-20 ini nanti akan ada ilustrasi tentang seseorang yang senang atau punya kegemaran senang membaca. Nah, di sini nanti kalian akan ditanyakan tentang manfaat gemar membaca. Apa saja, yaitu ya pilih yang baik-baik aja, pintar, nggak bodoh, mengetahui informasi, dapat banyak ide, kreativitas, kemandirian, dan macam-macam. Soal ke-21, yaitu tentang hidup jujur, perilaku jujur. Nanti akan ditanyakan tentang contoh perilaku jujur. Contoh jujur itu contohnya adalah jujur diri sendiri, orang lain, tidak pernah berbohong, berdagang dengan tidak curang, mengerjakan ujian tidak menyontek, jujur ketika tidak mengerjakan PR atau tidak bawa buku ketika ditanyai oleh guru. Soal nomor 22, hormat patuh pada orang tua dan guru. Ini juga sama, nanti dicarilah ya, menaati perintah orang tua, berbicara sopan, tidak membuat kecewa, dan macam-macam. Soal nomor 23, yaitu makna saling menghargai sesama manusia. Ini lebih pada nanti aplikasinya, yaitu menghargai pendirian orang lain, menghargai keyakinan orang lain, menghargai pendapat orang lain, atau mungkin menghargai perbedaan antar umat beragama, antar ras, antar suku, dan sebagainya. Soal nomor 24, ini ada kaitannya dengan surat Quran Al-Kafirun, yaitu tentang toleran dan simpatik. Simpatik yang dimaksud yaitu toleran tadi, yaitu menghormati kerjasama antar kelompok yang berbeda. Contoh perilaku toleran apa saja, yaitu menghormati hari raya orang lain, kerjasama antar penganut agama lain di masyarakat, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, atau menghormati hari raya orang lain atau mereka yang sedang menjalankan ibadah di hari raya tersebut. Soal nomor 25, manfaat toleransi, yaitu mempererat tali persaudaraan, terhindar dari perpecahan, hidup akan aman dan tentram. Kalian cari yang baik-baik lagi ya. Ini soal-soal bonus. Soal ke-26, ini yang kalian pelajari agak banyak karena nanti akan ditampilkan tabel di mana kalian harus menjodohkan. Ada syarat wudu, sunnah wudu, rukun wudu, dan yang membatalkan wudu. Sebenarnya gampang untuk menghafalkan. Syarat wudu itu adalah Islam, majis, tidak berhadas besar, menggunakan air suci dan mensucikan. Sunnah itu gosok gigi, mencuci kedua tangan, berkumur, membersihkan hidung, mendahulukan anggota wudu yang kanan, membaca doa setelah wudhu. Rukun itu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Kalau yang batalkan kalian sudah hafal, ya nanti kalian harus bisa memasang-masangkan.
Untuk soal nomor 27 itu tentang gerakan sholat. Dan nanti ada gambar-gambar gerakan sholat dan kalian harus menghubungkan dengan keterangannya, baik keterangan itu kegiatannya maupun biasanya adalah bacaannya. Nomor 28, yaitu zikir setelah sholat. Kalian harus hafal artinya. Nah, ini biasanya juga disuruh mencocokkan. Ini ada bacaan, mana artinya. Contoh, Astagfirullahaladzim. Itu berarti aku memohon ampun kepada Allah. La ilaha illallah, berarti tidak ada Tuhan selain Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau Allah Akbar apa? Allah maha besar, gampang dewi ya. Allahu Akbar. Nomor 29, yaitu hikmah ibadah sholat. Gampang banget ini. Yaitu mengingat Allah. Kemudian mengapa kok disuruh 5 waktu? Karena ingin disiplin. Kemudian hidup bersih. Karena apa? Sebelum sholat harus wudhu. Kemudian tertib dan teratur. Rukun dengan teman-temannya. Karena nanti sholat jamaah kan harus kayak gitu. Nomor 30. Tadi tata cara bersuci hadas kecil, yaitu dengan wudhu tadi ya. Dengan wudhu, atau enggak bisa wudhu dengan air, berarti pakai tayamum. Ini sudah dikasih urut-urutannya. Nomor 31, yaitu memahami hikmah puasa Ramadan. Lah, hikmah puasa Ramadan apa saja? Mengungkapkan rasa syukur pada Allah, melatih kejujuran, menambah rasa kasih sayang, melatih kesabaran, menjaga kesehatan jasmani rohani. Nomor 32 yaitu tentang hikmah infak. Ya, infak itu tidak mungkin marahi miskin ya, pasti akan dilipat gandakan. Kemudian wujud rasa syukur terhadap nikmat. Terus kemudian dimudahkan untuk mendapatkan rezeki lagi, didoakan malaikat. 33 itu adalah kisah ya tentang perjuangan Nabi Adam. Nanti mungkin diceritakan dulu ada merupakan Nabi pertama yang diciptakan oleh Allah, kemudian dikeluarkan dari surga, kemudian punya anak yang senantiasa berpasangan, siapakah Nabi tersebut, contoh kayak gitu. Atau boleh jadi tentang hikmah perjuangan Nabi Adam, contoh kayak gitu. 34 itu kalian harus mampu menunjukkan kisah Nabi Ibrahim dengan benar. Salah satu penggalan-penggalannya yang terkenal adalah ketika beliau diuji menyembelih Nabi Ismail. Kemudian juga bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kemudian di penggalan yang lain yaitu berjuang melawan Raja Namrud dan akhirnya dibakar hidup-hidup dan pernah merusak berhala buatan bapaknya. 35. Perjuangan dari Nabi Ayub. Kalian ingat tentang sejarahnya Nabi Ayub? Ada yang masih ingat? Nah, Nabi Ayub itu adalah seseorang yang dia awalnya itu kaya raya, tidak sombong dan sangat dermawan. Melihat hal tersebut, setan itu sangat terusik, jengkel. Akhirnya minta pada Allah untuk agar si Ayub ini, Nabi Ayub ini diuji. Yaitu diuji dengan apa? Hartanya habis. Tapi beliau masih beriman. Kemudian diuji lagi dengan penyakit kulit hingga akhirnya ditinggalkan kaumnya. Itu juga beliau masih beriman. Ditambahi lagi ujiannya, yaitu anak-anaknya meninggal. Beliau masih beriman.
dan kemudian akhirnya mampu bersabar dan dikembalikan menjadi kaya kembali, yaitu itu Nabi Ayub, ya, Nabi Ayub. Soal ke-36. Lah, di sini ini agak susah sedikit karena pelajarannya tentang Wali Songo. Nah, Wali Songo ini biasanya ditanyakan bukan walinya, ya. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bunang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Itu bukan nama-namanya, tetapi ditanyakan tentang produk yang sudah mereka buat. Nah, ini yang Mister sampaikan itu adalah tentang produk-produknya. Contoh, Sunan Bunang itu menciptakan lagu Tombo Ati. Ingat Tombo Ati? Tombo Ati ono limo sak maknani. Nah, itu yang menciptakan Sunan Bunang, ya, Sunan Bunang. Kemudian kalau Sunan Derajat itu menciptakan lagu Pangkur. Kalian ingat nggak Pangkur? Ini pelajaran bahasa Jawa. Sekar pangkur kang cinatur tanpa tutur. Nah, itu berarti yang membuat adalah Sunan Derajat. Ingat nggak? Harusnya ingat. Terus kemudian Sunan Giri itu membuat kesenian, contohnya kesenian anak namanya jamuran. Jamuran ini itu loh yang dua anak kemudian saling tangannya di atas, terus nanti ada anak-anak lain yang kemudian muter, dan nanti kemudian ketangkep dua anak itu namanya jamuran. Kalau Sunan Kalijogo dia berdakwah lewat wayang, kemudian menciptakan lagu Lirilir. Masih ingat Lirilir? Lirilir tanduri wasumilir tak ijo royo dan terus no dewi. Kemudian ada gundul-gundul pacul, ya, gundul-gundul pacul. Itu juga Sunan Kalijogo. Kalau Sunan Muria itu tembang sinom dan kinanti, ya. Ini makanya hafalkan itu produk-produknya biasanya itu diacak juga. Diacak. Ini produknya siapa nih dari wali-wali itu? 37. Disajikan kisah singkat perjuangan Nabi Daud. Nabi Daud itu berbeda dengan Ayub tadi. Kalau Nabi Daud itu adalah dia yang menjadi raja juga, hidup pada masa Raja Talut dan Raja Jalut. Mendapatkan mukjizat kitab Zabur, memiliki keistimewaan suara merdu, dan bisa melunakkan besi hingga membuat baju dari besi. Itu Nabi Daud di masa itu, ya, di masa itu. Nomor 38, kisah keteladanan Nabi Muhammad. Ini karena ini adalah Nabi kita, tentunya kita lebih tahu, lebih hafal. Yaitu dengan sebutan Al-Amin. Al-Amin itu apa? Yang dipercaya. Kemudian ada Sidik, jujur, amanah dapat dipercaya, tablik menyampaikan, fatonah cerdas. Dapat mukjizat Al-Quran dan kemudian merupakan penutup dari nabi-nabi. Karena dia juga penyempurna risalah Nabi dari sebelumnya. Nomor 39 itu adalah keteladanan sahabat Nabi Muhammad. Biasanya yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar itu dikenal dengan apa? Orang yang lemah lembut, kemudian sabar, dermawan, dan dia dikenal sebagai sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat dengan apa? Terlihat dengan beliau yang dijadikan teman saat melaksanakan hijrah, hingga dia itu bersembunyi di Gua Tur, contoh kayak gitu. Nah, pertanyaannya nanti contoh kayak gitu, seorang sahabat yang dia itu dekat dengan Rasulullah, punya
sifat lemah lembut, dan diajak Rasulullah saat berhijrah. Nama sahabat tersebut adalah siapa? Contoh kayak gitu. Siapa? Ayo. Abu Bakar. Kemudian kalau Umar itu dia sangat tegas, pemberani, ketika hijrah tidak sembunyi-sembunyi. Kemudian dia punya saat memerintah itu ketika keluarganya datang, lampunya dimatikan. Kenapa? Karena dia tidak mau menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi. Kalau Utsman siapa? Utsman itu dia pemalu, dia punya sifat santun, sabar, tetapi dia juga kaya raya, pengusaha sukses, itu Utsman. Kalau Ali bin Abi Thalib, dia itu merupakan seorang yang cerdas sejak kecil. Maka ada yang mengatakan bahwasanya beliau dari kalangan cerdik pandai. Ali bin Abi Thalib ini menjadi menantunya Nabi Muhammad, yaitu suami dari Fatimah Az-Zahra. Nomor 40 yaitu Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini siapa sih mereka? Yaitu kisah 7 pemuda dan 1 anjing yang melarikan diri dari penguasa Romawi, bersembunyi di sebuah gua. Mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 309 tahun, tapi mereka mengira hanya 1 malam saja. Itu adalah Ashabul Kahfi. Diceritakan dalam Quran surat Al-Kahfi. Mereka menyelamatkan iman mereka. Nah, inilah yang kemudian dipelajari dari surat Al-Kahfi. Itu tadi tentang soal pilihan ganda. Kita sekarang masuk di pertanyaan uraian. Pertanyaan pertama, kembali kita ke surat Quran Al-Kafirun. Di situ nanti ada ilustrasi perilaku kehidupan sehari-hari, peserta didik memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Ini contoh ya. Ada persahabatan antara Budi yang beragama Islam dengan Cing'ai yang beragama Nasrani. 2 orang itu kemudian mendapatkan hari raya yang berbeda. Kemudian bagaimana cara mereka tetap menjalankan persahabatan tanpa terhambat oleh agama, contoh kayak gitu. Nah, itu kemudian kan nanti ada kalian sebutkan hikmah-hikmah surat Al-Kafirun, yaitu tentang toleransi, tentang bergaul walaupun berbeda keyakinan, kemudian meyakini bergaul dengan teman yang berbeda agama tidak akan mempengaruhi keimanan, contoh kayak gitu. Itu kalian jelaskan di situ. 42 ini relatif mudah, kalian tinggal menghafalkan nama nabi dan nama kitab yang diturunkan. Nama kitab Zabur diturunkan pada Nabi Daud, Taurat diturunkan pada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nomor 43 yaitu sikap santun menghargai teman di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Santun itu gimana sih? Santun itu sopan, baik, menghormati yang tua, mencintai yang muda. Ada beberapa perilakunya, contoh mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua, menjawab pertanyaan guru ataupun orang tua dengan tidak membentak-bentak. Contoh kayak gitu. Itu perilaku santun ya. Nomor 44 itu menanyakan tentang kegiatan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilaksanakan setelah isya sampai fajar. 8 rakaat, ada pula yang 20 rakaat.
Nah, manfaatnya banyak, yaitu diampuni dosa-dosanya, mendapatkan pahala jamaah, berpahala seperti sholat semalam penuh. Kemudian ada mempererat hubungan silaturahim. Kemudian kalau yang kedua tentang tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran berarti membaca, mempelajari Al-Quran bareng-bareng, nanti ada yang menyimak dan mengoreksi. Beberapa yang harus dilakukan yaitu wudhu terlebih dahulu, kemudian membaca ta'awud, kemudian tadarusnya tempatnya suci dari najis, pakaiannya baik, diusahakan menghadap kiblat dan macam-macam. Kalian harus bisa memahami dan menjalankan dengan maksimal. Soal terakhir, 45. Memahami kisah keteladanan Luqman yang terdapat dalam Al-Quran. Siapakah Luqman? Ini bukan Mr. Luqman. Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini ada ceritanya. Ada penggalan-penggalan yang itu biasa diceritakan. Satu, yaitu ketika Luqman dan anaknya naik keledai. Masih ingat? Ceritanya begini. Jadi Luqman dan anaknya itu punya keledai. Kemudian ketika mereka berangkat, anaknya ini disuruh naik keledai. Dan Luqmannya itu yang membawakan talinya, berada di bawah berjalan. Sampai di sebuah kaum itu kemudian menyampaikan begini. Oh, anak kurang ajar. Oh, itu bapaknya disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Mendengar hal itu, akhirnya kemudian setelah mereka melewati kaum itu, dirubahlah formasinya, yaitu si anaknya berada di bawah yang berjalan, bapaknya yang naik keledai itu, sampai di sebuah pemukiman. Apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ada di pemukiman itu? Oh alah, bapaknya nggak kasihan sama anaknya. Anaknya kecil disuruh jalan, dia enak-enakan naik keledai. Mendengar hal itu, akhirnya dirubahlah formasinya. Hingga akhirnya mereka bersama-sama naik keledai. Keledainya dinaiki berdua. Sehingga nggak ada yang merasa berat. Saat itu melewati pemukiman, apa yang terjadi? Yaitu mereka mengatakan, lah orang-orang itu nggak kasihan sama keledainya. Keledai kecil kayak gitu dinaiki berdua. Mendengar hal itu mereka akhirnya membuat formasi terakhir, yaitu mereka sama-sama berjalan. Bapaknya berjalan, anaknya berjalan, keledainya berjalan melewati sebuah kaum. Apa yang disampaikan oleh kaum itu? Halah orang gila punya keledai malah tidak dipakai. Lah, itu cerita satu tentang Luqman Al-Hakim. Apa yang bisa diambil dari situ? Perkataan manusia hanyalah perkataan semata, tidak perlu ditanggapi jika berlebihan. Kebenaran hanya milik Allah dan fokus pada tujuan. Ada cerita juga versi 2, yaitu Luqman dan anaknya ini mau pergi ke sebuah desa. Di sebuah desa itu, dia pengen ke desa itu, ternyata di desa sebelum dia sampai desa tujuan itu, jadi desa sebelumnya itu kaki anaknya ini patah karena kecelakaan. Akhirnya mereka nggak bisa melanjutkan menunggu sampai kaki anaknya ini bisa dipakai untuk berjalan. Apa yang terjadi? Di desa tujuan itu ternyata ada banjir bandang dan tidak ada satupun yang selamat. Apa yang bisa diambil? Ternyata karena Allah sayang mereka, maka dibuatlah kejadian-kejadian. Makanya setiap kejadian yang ada dalam diri kita itu adalah yang terbaik. Ada hikmah yang pengen ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita pada posisi yang terbaik.
Kemudian ketika mendapatkan ujian ya kita bersabar. Kalau kita mendapatkan keberuntungan berarti kita bersyukur. Itu adalah 45 soal yang nanti kalian kerjakan di saat ujian sekolah. Masing-masing soal sudah sesuai dengan kisi-kisinya. Kalian tinggal belajar, membaca, dan memahami apa yang sudah Mister berikan. Semoga kalian diberikan keberuntungan mendapatkan nilai 100 semua ya. Allahumma amin. Demikian pelajaran dari Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.